Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3 Guru di tahun 2023 ini, khususnya soal-soal yang berkaitan dengan pelamar khusus nih teman-teman, atau SCT, situasi kerja sederhana untuk pelamar khusus. Oke, let's go teman-teman ya, kita bahas soal-soal SCT sesuai dengan konflik dan kondisinya. Jadi teman-teman semua jangan skip-skip, terus menonton sampai akhir ya, sampai nanti teman-teman mempunyai insight sendiri dalam memilih option-option yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Oke, lanjut teman-teman ya, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini tentang kondisi atau konfliknya pembinaan karakter. Soalnya adalah Anda ingin mengembangkan nilai-nilai karakter yang kuat di antara siswa-siswa Anda. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan pembentukan karakter yang positif di lingkungan sekolah? Apakah A memperlakukan aturan yang ketat dan hukuman yang tegas untuk melatih disiplin? B menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kerjasama dan kepemimpinan? C menerapkan program penghargaan yang menekankan pencapaian akademis yang tinggi? D menyampaikan materi ajar tentang nilai-nilai karakter secara langsung di kelas? E melibatkan siswa dalam proyek sosial yang memberikan pengalaman langsung dalam mempraktikkan nilai-nilai karakter. Ini teman semua di sini ya, konfliknya tentang pembinaan karakter. Sedangkan di sini ada clue-nya teman-teman semua. Mengembangkan nilai-nilai karakter yang kuat di antara siswa-siswa di mana? Di sekolah, di lingkungan sekolah. Sehingga siswa tersebut memiliki karakter yang positif. Nah, kalau misalkan kita ada pada posisi seperti ini, sedangkan option itu sama mirip semua, maka kita akan pilih option yang menerapkan pada pembelajaran. Seperti di sini teman-teman semua, option yang paling tepat adalah yang mana? Apakah C menerapkan program penghargaan atau menyampaikan materi ajar tentang nilai karakter, atau yang E melibatkan siswa dalam proyek sosial, memberikan pengalaman langsung dalam praktek nilai-nilai karakter. Nah, lihat teman-teman, yang D ini adalah poin 4 teman-teman semua, menyampaikan materi ajar tentang nilai karakter langsung di kelas. Nah, kalau misalkan yang E ini malah melibatkan banyak orang. Contohnya misalkan melibatkan siswa dalam proyek sosial, di dalam pengalaman langsung mempraktekkan nilai karakter langsung di dalam lingkup sosial tersebut. Bisa di luar sekolah, bisa di dalam sekolah. Ini kalau misalkan melibatkan dalam sebuah proyek, berarti dia adalah proyek yang besar, memiliki jangka waktu yang banyak seperti project based learning. Nah, yang E ini adalah yang paling kita akan pilih teman-teman semua. Ini option yang 5, option yang memiliki poin paling tinggi. Karena dia memberikan atau mengimplementasikan project based learning pada melibatkan siswa di kegiatan sosial lainnya, sehingga dapat memberikan pengalaman langsung dalam mempraktikkan nilai-nilai karakter. Ingat ya teman-teman ya, kalau pengalaman itu atau implementasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari, ini adalah memiliki poin paling tinggi karena dia langsung merasakan dampaknya yang akan mengingat secara lama daripada kita menghafal, seperti itu. Jadi option E ini adalah option yang paling tinggi, nilainya adalah poin 5. Dengan melibatkan siswa dalam proyek sosial yang memungkinkan mereka untuk mempraktikkan nilai-nilai karakter, Anda dapat membantu mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pengalaman langsung, seperti itu. Oke, nanti teman-teman jangan sampai salah untuk memilih opsinya ya. Langsung lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini tentang konfliknya peningkatan keterampilan sosial. Soalnya adalah Anda melihat sebagian siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara sosial dengan teman sekelas mereka. Bagaimana cara terbaik untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan sosial mereka? Apakah A memisahkan siswa yang mengalami kesulitan dari interaksi sosial untuk sementara waktu? B melibatkan siswa dengan kegiatan kelompok yang mendorong komunikasi dan kerjasama? C memberikan tugas individu yang mendorong pemecahan masalah secara mandiri? D mengurangi kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi secara sosial dalam lingkungan kelas. Kalau mengurangi kita langsung delete aja ya teman-teman. Yang E memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mampu berinteraksi, ini pun tidak akan kita pilih. Ini mengurangi jatah kita untuk mengambil option yang paling tepat. Lihat ya teman-teman ya, clue soalnya adalah mengalami kesulitan dalam apa? Berinteraksi secara sosial dengan teman sekelas. Nah, bagaimana cara terbaiknya? Teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang B. Kita harus melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok. Nah, yang mendorong komunikasi dan kerjasama. Ini di dalam sebuah sekolah tersebut atau di dalam kelas itu kita berikan informasi langsung, proaktif langsung di dalamnya, itu tentang kegiatan kelompok. Kalau misalkan memisahkan siswa yang mengalami kesulitan dari interaksi sosial, maka ini sampai kapanpun tetap akan mengalami kesulitan karena di sini adalah memisahkan.
Udah jelas salah. Yang C, memberikan tugas individu nih teman-teman ya, mendorong pemecahan massa secara mandiri, harusnya kan secara bersama-sama. Makanya disebutkan kelompok ini adalah pemicu sehingga siswa tersebut bisa berinteraksi secara sosial, secara bersama-sama. Karena kalau kelompok itu kan nggak sendiri, dia lebih daripada satu orang. Jadi kegiatan kelompok ini adalah kegiatan yang paling efektif untuk memberikan atau mengalami atau menghilangkan kesulitan dalam berinteraksi sosial seperti itu. Oke, jadi B ini adalah dengan melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok yang mendorong komunikasi dan kerjasama. Anda memberi mereka kesempatan untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan sosial mereka dalam konteks yang mendukung dan terstruktur seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Pasti teman-teman bisa jawabnya sampai dengan nomor terakhir. Kita lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini konfliknya tentang pengelolaan diversitas budaya. Soalnya adalah Anda mengajar di lingkungan yang memiliki siswa-siswa dengan latar belakang budaya yang beragam. Bagaimana Anda mengelola diversitas budaya ini agar tercipta lingkungan pembelajaran yang inklusif dan menghormati? Apakah A mengharuskan semua siswa untuk mengikuti norma dan nilai yang ditetapkan oleh mayoritas? Jelas ini nggak boleh ya teman-teman ya, nggak boleh ya. Kalaupun mayoritas kita nggak akan pilih. Yang B, menerapkan kebijakan yang mengabaikan perbedaan budaya, ini nggak akan kita pilih. Menerapkan kebijakan yang mengabaikan, ini udah kita langsung delete. Yang C, mengadakan acara budaya yang merayakan keberagaman latar belakang siswa. Nah, boleh nih kita checklist ya. Ini jadi kandidat poin 5 nih. Yang D, menyesuaikan kurikulum untuk menghilangkan materi yang berpotensi menyinggung latar belakang budaya tertentu. Menghilangkan kita langsung coret aja. Harusnya kita memberikan penghormatan kepada latar belakang yang berbeda. Nah, yang E, mendorong siswa untuk berintegrasi tanpa memperhatikan perbedaan budaya. Ini parah banget teman-teman. Tanpa memperhatikan perbedaan budaya, ini nggak akan kita pilih. Jadi option C ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5 nih teman-teman semua. Dengan mengadakan acara budaya yang merayakan keberagaman latar belakang siswa, Anda dapat menciptakan kesempatan bagi siswa untuk saling mengenal dan menghormati perbedaan budaya mereka, serta membangun penghargaan yang lebih mendalam terhadap keanekaragamannya. Jadi option C ini adalah option yang bisa kita pilih sebagai option yang memiliki poin paling tinggi, karena di sini adalah tidak alergi terhadap perbedaan budaya atau latar belakang budaya yang beragam. Option C ini mengadakan acara budaya yang merayakan keberagaman latar belakang siswa, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini konfliknya tentang kemitraan dengan orang tua. Soalnya adalah bagaimana cara terbaik untuk membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dan orang tua siswa untuk mendukung pembelajaran di rumah dan di sekolah. Apakah A, mengabaikan peran orang tua dan fokus pada program sekolah yang sudah ditetapkan? B, menetapkan aturan yang membatasi interaksi antara orang tua dan guru di luar jam sekolah? C, menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas kemajuan siswa dan tantangan yang dihadapi. D, memberikan tanggung jawab penuh kepada orang tua dalam mengawasi pembelajaran dan tugas siswa di rumah. E, membuat kegiatan sekolah yang tidak melibatkan partisipasi atau keterlibatan orang tua. Di sini lewat teman-teman, clue-nya adalah tentang kemitraan dengan orang tua. Semuanya opsinya mengarah kepada kemitraan orang tua. Sedangkan di sini, bagaimana cara terbaik membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dan orang tua? Oke, untuk apa? Untuk mendukung pembelajaran di rumah. Ingat ya, ini jangan sampai dilepasin teman-teman. Mendukung pembelajaran di rumah dan di sekolah. Oke, jadi opsinya yang paling tepat adalah yang C nih teman. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas. Apa yang dibahasnya? Kemajuan siswa dan tantangan yang dihadapi, karena ini berkaitan dengan pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi jawaban yang jawaban yang option C ini, dengan menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas kemajuan siswa dan tantangan yang dihadapi, Anda dapat membangun komunikasi terbuka dan transparan antara sekolah dan orang tua,
serta memastikan bahwa pembelajaran di rumah dan di sekolah saling mendukung seperti itu. Jadi opsi C ini mewakili teman-teman antara pembelajaran di rumah dan di sekolah, daripada kita hanya menetapkan peraturan yang membatasi interaksi ini. Bahkan kita nggak akan pilih, karena ini tidak boleh ada batas membatasi. Silakan, kalau pun ada aturannya itu berkaitan dengan peraturan yang disepakati oleh komite sekolahnya ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung teman-teman ya kita ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini teman-teman semua, cluenya adalah tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran. Soalnya tentang bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehingga bermanfaat nih teman-teman. Oke, memberikan manfaat kepada perkembangan siswa. Apakah A, melarang penggunaan teknologi di lingkungan pembelajaran untuk mencegah gangguan? Apa B, menerapkan teknologi sebagai pengganti metode pengajaran konvensional tanpa pertimbangan matang? Kalau depannya sih udah bagus ya teman-teman ya, menerapkan teknologi, tapi belakangnya masalah negatif. Jadi kita jangan sampai terkecoh nih teman-teman. Biasanya di kalimat depan itu benar, ke belakangnya salah. Di sini tanpa pertimbangan yang matang, jelas kita nggak akan pilih ya. Yang A boleh kita checklist dulu, karena kan sekarang teman-teman ya, yang A ini malah kita delete ya, melarang penggunaan teknologi ya nih. Karena malah sekarang di kelas itu kan kita bisa menggunakan teknologi ya. Bahkan teknologi AI itu lebih luar biasa sekali untuk menciptakan atau membuat kelas menjadi lebih hidup lagi. Yang A, yang B udah kita langsung delete. Sedangkan yang C nih teman-teman, kita lihat memberikan pelatihan yang memadai kepada guru dan siswa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Good, ini bagus teman-teman. Yang D, mengintegrasikan teknologi secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan kurikulum pembelajaran. Balah, ini jauh banget. Yang E, membatasi akses teknologi hanya untuk siswa yang memiliki kemampuan teknologi tinggi. Enggak, keseluruhan siswa, baik memiliki kemampuan maupun yang belum memiliki kemampuan, itu wajib untuk kita berikan porsi yang sama sehingga dia bisa belajar dengan nyaman, menjamin pembelajaran yang berkualitas oleh gurunya, seperti itu. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang C nih teman-teman, memberikan pelatihan yang memadai kepada guru dan siswa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Nah, lihat teman-teman ya, dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada guru dan siswa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, Anda nih sebagai guru dapat memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat yang efektif dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Jadi kayak misalkan diklat atau seminar tentang kuisis, kemudian seminar tentang Canva yang dia mengandung pembelajaran untuk siswa tersebut. Nah, untuk guru tersebut jangan sampai alergi terhadap kemajuan teknologi, karena dengan teknologi tersebut kita dapat memudahkan pembelajaran yang ada di kelas. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman semua yang belum daftar di kelas belajar P3 Guru di tahun 2023 ini, silakan teman-teman untuk chat ya di WA Mintera, di WA adminnya di 087723317506. Pojok kanan atas ya teman-teman ya, nomor WA-nya ya, nanti admin membalas untuk cara daftarnya, seperti itu. Mudah-mudahan yang masuk di kami teman-teman sekarang udah angkatan kelima atau batch kelima. Mudah-mudahan semua dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 5 dimudahkan dan bisa jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua jangan lelah dalam belajar ya, terus sampai dengan stasi kompetensi di bulan depannya. Let's go teman-teman ya, kita bahas-bahas lagi soal dengan nomor 6. Soal nomor 6 ini konfliknya tentang pemantauan kemajuan siswa. Soalnya adalah bagaimana cara terbaik untuk memantau kemajuan siswa secara berkala dan mendukung perkembangan akademis mereka. Apakah A, mengandalkan tes dan ujian sebagai satu-satunya indikator kemajuan siswa? B, melibatkan siswa dalam proses penilaian diri secara rutin. C, menyampaikan informasi kemajuan siswa hanya pada akhir semester. D, menugaskan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami materi. E, mengabaikan kemajuan siswa dan fokus pada pengajaran materi yang telah ditentukan. Yang E jelas kita langsung delete ya teman-teman ya. Ini mengabaikan kemajuan siswa. Ini nggak boleh teman-teman, karena kita nggak boleh mengabaikan. Ini kita langsung delete. Yang yang D, menugaskan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami materi. Nih teman-teman lihat ya, yang D kita akan delete juga teman-teman. Yang C, menyampaikan informasi kemajuan siswa hanya pada akhir semester. Padahal teman-teman, kalau misalkan informasi kemajuan siswa itu gak harus menunggu akhir semester. Setiap pembelajaran pun kita refleksi, maka kita akan berikan kemajuan hasil pembelajaran siswa. Jadi opsi C gak terlalu tepat nih. Yang B, melibatkan siswa dalam proses penilaian diri secara rutin. Good. Yang A, mengandalkan tes dan ujian sebagai satu-satunya indikator kemajuan. Enggak, kita enggak akan
satu-satunya indikator kemajuan, kan masih ada sikap, keterampilan, dan lain sebagainya. Kalau tes ujian ini kan berarti berkaitan dengan kognitifnya ya teman-teman ya. Kita kan ada psikomotorik dan ada afektifnya. Jadi option A nggak akan kita pilih. Option B adalah option yang paling tepat ya teman-teman. Melibatkan siswa dalam proses penilaian diri secara rutin. Melibatkan siswa itu dilibatkan langsung dalam penilaian dianya sendiri. Jadi option B ini dengan melibatkan siswa dalam proses penilaian diri secara rutin, kita sebagai guru memberikan mereka kesempatan nih teman-teman untuk merenungkan kemajuan mereka sendiri, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Jadi option B ini adalah memiliki option yang memiliki poin paling tinggi teman-teman, karena dia langsung melibatkan siswa dalam proses penilaian diri secara rutin, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya. Kita bahas soal lagi di soal nomor 7. Nomor 7 ini pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Di soalnya ya teman-teman, bagaimana Anda akan mendesain kurikulum yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Nih, lihat ya, ini agak atas nih teman-teman. Karena kita harus mendesain kurikulum di dalam sekolah tersebut sehingga memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Biasanya soalnya itu gini teman-teman. Mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa atau mendesain kurikulum sesuai dengan lingkungan sekitar siswa. Nah, kalau ini adalah tentang kebutuhan dunia kerja nih. Apakah A mengandalkan kurikulum yang telah ada tanpa memperhatikan perkembangan kebutuhan dunia kerja? Jelas kita langsung delete ya. Yang B menyertakan lebih banyak materi teoritis dalam kurikulum untuk memastikan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Boleh kita checklist. Yang C berkolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan keterampilan yang perlukan. Oke, ini bagus teman-teman, karena kita sering untuk pilih yang berkolaborasi. Yang D menerapkan kurikulum yang sama untuk setiap tingkatan tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan. Jelas kita langsung delete. Yang E mengabaikan kebutuhan dunia kerja. Jelas kita langsung delete. Ngapain kita pilih ya teman-teman ya, karena kan di sini malah yang berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Jadi yang paling tepat adalah yang C, berkolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan keterampilan yang diperlukan. Nah, kalau misalkan B kan hanya menyertakan materi teoritis ya teman-teman. Kalau yang C itu berkolaborasi dengan siapa? Dengan industrinya langsung. Karena kita pengen tahu kebutuhan dunia kerja itu apa saat ini. Jadi kita harus berkolaborasi, kita harus berinteraksi dengan industri dan pemangku kepentingan tersebut. Sehingga kita menemukan apa yang dibutuhkan, kemudian kita ciptakan bagaimana siswa tersebut itu bisa menjawab kebutuhan atau tantangan zaman pada saat itu. Seperti itu. Jadi option C ini adalah memiliki poin yang lebih tinggi nih teman-teman. Dengan berkolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan, Anda dapat memahami kebutuhan keterampilan yang diperlukan saat ini, yang dapat membimbing perancangan kurikulum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerjanya. Seperti itu. Nah, nanti kita lanjut teman-teman ya, kita ke soal nomor 8. Tapi sebelumnya teman-teman, sampai nomor 7 ini kira-kira teman-teman udah benar berapa nih? Nah, nanti kalau teman-teman nonton videonya, teman-teman ambil buku, nanti nomor 1 A benar enggak. Jadi kita lihat nih sampai 10 soal tuh teman-teman banyak salahnya apa banyak benarnya. Nah, nanti teman-teman bisa mengukur diri sendiri, oh jadi saya salahnya atau saya kurang pahamnya di konflik ini. Jadi nanti teman-teman terus belajar sehingga teman-teman bisa mengetahui kemajuan diri teman sendiri. Seperti itu ya. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini teman-teman konfliknya tentang pembelajaran berbasis proyek. Soalnya adalah bagaimana Anda dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum untuk meningkatkan keterampilan praktis siswa. Apakah A meniadakan pembelajaran berbasis proyek karena dianggap mengganggu kurikulum tradisional? Ini langsung kita delete ya. Ini enggak kemajuan, enggak ada perkembangan progresnya. Yang B memberikan proyek-proyek sederhana yang tidak memerlukan kolaborasi. Jelas ini kita delete. Kalau proyek itu, project based learning itu harus memerlukan kolaborasi, apalagi dia biasanya berkelompok. Yang C menyelenggarakan proyek besar sekali dalam satu semester untuk menggantikan pembelajaran konvensional nih teman-teman. Yang D ini tidak untuk menggantikan pembelajaran konvensional ya, apalagi ini proyeknya besar dalam satu semester. Yang D mengintegrasikan proyek kecil secara teratur dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep. Wah, ini good teman-teman. Kecil-kecil proyeknya tapi secara teratur dijelaskan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep. Yang E mengurangi fokus pada proyek dan memprioritaskan penyelesaian kurikulum yang telah ditetapkan. Jelas ini kita langsung delete. Ini menyisakan option D, memiliki poin yang paling tinggi yaitu poin 5.
Option D ini dengan mengintegrasikan proyek kecil secara teratur dalam pembelajaran, Anda memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktisnya nih teman-teman, kolaborasi dan pemahaman konsep secara mendalam. Nih lihat ya teman-teman ya, karena di dalam proyek itu pasti ada interaksi dengan sosial, pasti interaksi dengan kelompoknya, atau misalkan proyek itu tentang di luar sekolah, dia akan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga dia memiliki pemahaman konsep yang mendalam sambil tetap mempertahankan struktur pembelajaran yang terencana. Karena kalau misalkan PJBL itu atau Project Based Learning itu harus membuat jadwal yang lengkap, jadwal yang terinci, yang terencana, karena dia adalah melakukan proyek, memiliki jadwal tertentu, karena dia bisa jadi di dalam Project Based Learning itu memiliki beberapa hari, banyak waktu yang digunakan untuk melakukan proyek seperti itu. Jadi option D ini adalah option yang paling tepat untuk mengintegrasikan proyek kecil secara teratur dalam pembelajaran untuk peningkatan pemahaman konsep tersebut. Seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya. Kita bahas lagi soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini konfliknya tentang implementasi pembelajaran berbasis proyek skala besar nih teman-teman. Soalnya adalah Anda bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program pembelajaran berbasis proyek skala besar di sekolah Anda. Bagaimana Anda akan merancang dan mengelola program ini dengan efektif? Apakah A, membentuk tim kecil tanpa melibatkan siswa? Nah, udah jelas salah banget. Tanpa melibatkan siswa ini langsung kita delete aja. Yang B, melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Good, kita checklist ya. Yang C, mengabaikan umpan balik dari siswa. Ini mengabaikan udah jelas, kita langsung delete. Yang D, menetapkan program tanpa memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan. Jelas, kita langsung delete. Yang E, mengimplementasikan program tanpa pertimbangan tujuan jangka panjang. Jelas, kita delete. Ingat ya teman-teman ya, ini adalah proyek jangka besar nih teman-teman. Jadi kalau kita nggak mempertimbangkan tujuan jangka panjang, ini jelas salah banget. Karena proyek itu adalah jangka panjang. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B nih teman-teman. Dia berani untuk melibatkan siswa, guru, dan seluruh staf sekolah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Kenapa? Karena di sini teman-teman, bagaimana Anda akan merancang dan mengelola program ini secara efektif. Oke? Di mana? Di sekolah dengan skala besar. Kalau proyek skala besar nggak bisa dilakukan oleh guru sendiri, tapi semua komponen yang ada di sekolah tersebut, warga sekolahnya, jadi dari siswa, guru, dan seluruh staf dilibatkan dalam proses perencanaannya. Dengan melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, Anda menciptakan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan berharga yang dapat meningkatkan efektivitas program tersebut, yaitu program proyek skala besar, sehingga sekolah tersebut atau proyek tersebut memiliki program yang efektif seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, pasti teman-teman bisa nih untuk taklukkan soal-soal SCT ini dan teman-teman semua bisa lulus, amin. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 ini konflik kondisinya teman-teman tentang peningkatan keterampilan kritis dan kreativitas siswa. Soalnya adalah bagaimana Anda akan memfasilitasi pengembangan keterampilan kritis dan kreatif siswa dalam lingkungan pembelajaran yang terstruktur. Apakah A, memusatkan perhatian pada pembelajaran faktual untuk memastikan pemahaman dasar yang kuat? Apakah B, memberlakukan aturan yang ketat dalam pemecahan masalah untuk memastikan konsistensi? Nah, lihat ya teman-teman ya, memberlakukan aturan yang ketat. Sedangkan clue soalnya adalah bagaimana teman-teman memfasilitasi pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Jelas ini kontradiktif banget ya teman-teman. Yang option B ini jelas kita langsung delete aja teman-teman. Ini kita nggak akan kita pilih. Yang C, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa untuk membangun keterampilan berpikir kreatif dan kritis. Boleh option C kita checklist ya, karena ini memberikan tantangan yang sesuai. Ingat ya, ada kalimat yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ini option yang paling bagus ini teman-teman. Tapi kita lihat option yang D dan E-nya. Membatasi akses siswa terhadap sumber daya tambahan yang dapat memfasilitasi eksplorasi kreatif. Membatasi ya teman-teman ya, tidak memberikan tantangan atau memberikan akses. Yang D enggak. Apalagi kalau misalkan yang D ini ada kalimat kata membatasinya diganti dengan kalimat memberikan keleluasaan akses siswa. Ini bagus. Yang D bisa menjadi pesaing yang C ini. Tapi yang D ini langsung kita delete karena dia langsung membatasi. Ini pun membatasi teman-teman. Jadi sisa yang akan kita pilih adalah yang C dan A. Kita lihat yang A ya, memusatkan perhatian pada pembelajaran faktual
untuk memastikan pemahaman dasar yang kuat. Ini tidak memberikan dampak kreativitas dan kritis yang tinggi, teman-teman, karena tidak ada tantangan. Tantangannya itu menyesuaikan dengan kemampuan siswanya, sehingga membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Jadi option C ini adalah option yang akan kita pilih sebagai option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Berarti option C ini adalah poin 5, sedangkan yang A ini adalah poin 4, seperti itu. Karena kita nggak mau pilih option yang dia memiliki poin 4 ya, karena kita inginnya adalah poin 5, sehingga kita bisa mengumpulkan nilai-nilai yang paling tinggi, yang paling besar, sehingga kita bisa masuk di P3K tahun 2023 ini, seperti itu. Nah, option C ini dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa, Anda, teman-teman semua, sebagai guru dapat membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif, memberikan kita semua pengalaman langsung kepada siswa tersebut, sehingga teman-teman siswa tersebut didorong terus, namun juga tetap bertahap karena sesuai dengan kebutuhan kan, yang didukung untuk mengembangkan kemampuan mereka, seperti itu. Jadi option C adalah option yang memberikan tantangan langsung kepada siswa sehingga memacu daya kreativitas dan kreatif siswa tersebut, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua yang 10 soal ini bisa teman-teman semua kenali semua kondisi dan konfliknya dan clue soalnya, sehingga teman-teman semua bisa langsung jawab nih untuk besok di seleksi kompetensi ini, bisa langsung lulus ya. Amin. Teman-teman semua semangat, jangan sampai teman-teman kendor, karena teman-teman semua sudah mendapatkan seleksi administrasi kemarin, sudah pada lulus ya. Mudah-mudahan seleksi kompetensinya pun lulus. Amin. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan bagikan ya teman-teman ya ke teman guru yang lainnya, ke grup guru yang lainnya, sehingga kita semua mendapatkan amal jariah dari pembelajaran ini. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kita akan lanjut lagi di soal-soal berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya dan bagikan video ini. Dadah.